Nabi Muhammad SAW berdoa dalam salah satu hadisnya, dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu enggak semuanya bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, na'udzubillah min dzalik. Ada yang bermanfaat sebagiannya bagi orang lain, ada tidak bermanfaat bagi orang yang lainnya. Ada ilmu yang madarat untuk dipelajari, haram untuk dipelajari. Ada ilmu yang sebagian manfaat bagi orang lain, contoh ilmu dunia, ilmu tentang mempelajari sesuatu. Bagi satu orang perlu ilmu itu, tapi bagi orang lain nggak perlu. Tapi ilmu agama yang menyangkut dengan kewajiban sehari-hari kita mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatu kaifiyatis shalah wa fardu-fardunya, bagaimana tata cara sholat, puasa, zakat dan sebagainya, itu wajib. Ilmu hal yang bodohnya kita akan ilmu tersebut akan menyebabkan kita sengsara hidup di akhirat kelak, na'udzubillah min dzalik. Tapi kita memahami ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut akan menyebabkan kita bahagia hidup di dunia, lebih-lebih besok kita hidup di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al ilmu nurun wal jahlu dhalamun. Ilmu itu laksana cahaya pelita yang menyinari hidup kita, dan kebodohan itu laksana kegelapan, tidak tahu arah kita mau kemana. Berkat ilmu kita dapat menyinari saudara kita, keluarga kita, anak istri kita, dan barokahnya ilmu kita bisa menjadi orang yang beramal saleh apabila kita mengamalkan ilmu tersebut. Innama syirifal ilmu, adapun hanya saja innama lil hazar, sungguh ilmu itu akan bermanfaat, atau syaraful ilm, atau kemuliaan ilmu akan kita dapatkan dengan kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Alhamdulillah, sirah pada subuh pagi hari ini kita mempelajari sedikit tentang hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sekarang ini pada tahun baru Muharram 1 Muharram. Kita masuk sekarang pada hari ini berarti 3 Muharram 1447 Hijriah. Artinya sejak lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia Nabi Muhammad SAW itu dakwah Nabi selama 13 tahun di Makkah, ditambah dengan hijrah Nabi 1447 Hijriah, ditambah 13 tahun 1460. Kemudian diangkat Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun. Berarti 1500 tahun yang lalu kurang lebih menurut kalender Qamariyah ya. Karena kalender Hijriah itu lebih panjang, lebih besar jumlahnya. Jadi kalau umpamanya seseorang itu usianya 63 tahun itu syamsiah, atau menurut peredaran matahari bukan Qamariyah, maka usianya menurut kalender Qamariyah itu lebih 2 tahun. Karena setiap 30 tahun atau 33 tahun sekian itu tambah 1 tahun Qamariyah. Jadi kalau kita umpama usia usia 100 tahun syamsiah, usia Qamariyahnya 103 tahun. Maka dari itu Ashabul Kahfi itu tidur di gua itu selama 300 tahun menurut kalender syamsiah pada waktu itu.
Menurut kalender Hijriyah, Qamariyah tambah 3 tahun lagi. Wasdadu tis'a walabithu fi kafir salatami'atin sinina wasdadu tis'a. Mereka tinggal di gua Kahfi itu selama 300 tahun tidur, gak bangun-bangun kecuali atas izin Allah SWT. Tidur 300 tahun, subhanallah. Dan mereka menambah, yakni zaman Nabi Muhammad SAW kalender ditambah 9 tahun, jadi 100 tahun 3. Kalau ditambah diriwayatkan Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tahun gajah 570 Masehi. 570 Masehi, bukan Qamariyah. Kalau ditambah dengan 1500 sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW, berapa? 570 ditambah 1500, berapa? 2070. Ya, 2070 itu sekarang 2025. Kenapa beda? Kalau dihitung secara apa? Secara 1500 tahun itu Qamariyah. Kalau 100 tahun 300 tahun itu berarti 9 tahun, 1500 berarti 45 tahun. Ya, 2070 dikurangi 45 tahun 2025. Ya, jadi 570 Masehi itu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau 300 tahun 9 tahun berarti 1500 tahun berarti 3 tahun dikali 15, ya 45 tahun lebih. Ada perbedaan selisihnya. Subhanallah. Kita sekarang hidup pada zaman ini 1447. Kita nggak tahu bagaimana anak kita besok, cucu kita, isi mereka dengan agama, isi mereka dengan apa? Dengan pengertian sejarah Nabi Muhammad SAW. Jangan mereka nggak ngerti. Bagaimana mereka mengerti kalau kita tidak pernah menjelaskan tentang Rasulullah SAW sedikit demi sedikit. Nabi kita Muhammad SAW sebelum hijrah itu beliau hidup di kota Makkah selama sejak lahir sampai usia 53 tahun. Sejak diangkat menjadi Rasul Nabi Muhammad SAW, Rasul mengalami banyak ujian, banyak rintangan. Yang sebelumnya Nabi dipercaya oleh masyarakatnya pada waktu itu, orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang itu menjuluki Nabi Muhammad dengan orang yang sangat dipercaya, amanah. Al-Amin, julukan Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada waktu terjadi peletakan batu Hajar Aswad, mereka itu tidak setuju siapa yang berani meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Maka mereka melakukan satu perundingan, siapa yang keluar dari pintu Ka'bah itu, dari pintu Masjidil Haram, maka dia yang akan memberikan, artinya keputusan atau meletakkan. Maka terlihat luar datang masuk Rasulullah SAW dan Muhammad yang belum diutus menjadi Nabi, usia 35 waktu itu. Maka mereka mengatakan semua, Radina bil Amin, kami ridho dengan Al-Amin, dengan Nabi Muhammad. Panggilannya Al-Amin. Jadi panggilannya Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, mereka memanggil Al-Amin. Setelah menjadi Rasul Nabi Muhammad SAW, mereka bencinya bukan main. Orang-orang kafir Quraisy itu, mereka menghina Nabi Muhammad, menjelekkan Nabi Muhammad, bahkan mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Inilah betapa resiko yang besar yang dipikul oleh Nabi Muhammad SAW, tidak menyurutkan niat dan semangat Nabi Muhammad SAW. Maka benarlah apa yang dikatakan seorang penyair, kif
duna ra'yika fil hayati mujahidan fa innamal hayatu aqidatun wa jihadu. Berhentilah kamu di bawah pandanganmu, pemikiranmu, atau maksudnya tegaklah. Kif itu bisa berdiri, tegaklah, konsistenlah di bawah pemikiranmu yang benar sebagai seorang pejuang, mujahidan. Nah, hidup ini perjuangan. Gak mungkin seorang berhasil tanpa berjuang. Berjuang di dalam mencari ilmu, berjuang di dalam bekerja. Orang-orang dahulu itu ayah kita, Masya Allah, Subhanallah ya. Kalau kita ingat ayah kita ingat kakek kita, Masya Allah. Mereka itu gemi, rutin, mereka disiplin, mereka tegap, teguh, istiqomah, mengumpulkan harta, mereka mencari ilmu, mereka bekerja, segala macam usahanya untuk keluarganya, dan subhanallah berhasil. Anaknya itu puluhan, kadang-kadang anaknya orang-orang dalam 10, 11, 12, 15, 8, banyak, tapi semuanya subhanallah hidup barokah, berkah ayahnya, berkah giginya, perjuangan ayahnya. Gak punya apa-apa sebetulnya, pertamanya gak punya, subhanallah diberi barokah oleh Allah SWT. Dan itu janji Allah SWT, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya, andai kata penduduk satu negeri, satu kota, satu desa, mereka beriman, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah. Artinya bertakwa di sini itu, kata ulama, ada yang mengatakan tingkatan takwa yang kedua, tingkatan takwa yang menyebabkan mereka itu menjauhi hal-hal yang sifatnya dosa-dosa kecil, ditinggalkan. Kata ulama itu takwa ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, semuanya itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi tingkatan yang pertama itu tingkatan yang awal, mereka menjaga keimanan, jangan sampai mereka itu mendekati kekufuran. Tingkatan yang kedua itu mereka menjaga diri mereka dari perbuatan dosa kecil atau meninggalkan perbuatan yang diridhai oleh Allah SWT. Jadi mengerjakan sesuatu min fi'lin aw tarkin, mereka itu hatta shaghair, meskipun dosa-dosa kecil itu ditinggalkan. Ini tingkatan takwa yang kedua. Jadi mereka itu lebih hati-hati. Kata ulama di dalam ayat ini seandainya penduduk satu negeri, satu kampung, satu desa itu mereka beriman kuat, takwa kepada Allah, menghindari dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar, maka sungguh kami akan anugerahkan, gak gerojok, kami bukakan bagi mereka barokah, bukan satu barokah. Barokah itu artinya hidup serba diberi kelebihan kebaikan. Punya anak barokah, punya harta barokah, artinya baik, lebih baik. Ziyadatul khair, punya pekerjaan barokah, punya barang barokah, punya istri, istrinya membawa keberkahan, menjaga dari maksiat. Meskipun kadang-kadang ngomel-ngomel titik, ya apa-apa. Ya, nek kepingin gak ngomel ya ambil patung ya. Nek ngomong sama rumah tangga gak masalah, yang penting mendekatkan diri kepada kebaikan. Gak masalah itu tetap bisa menjadi keberkahan, kebahagiaan bila disikapi dengan ketabahan dan kesabaran. Kemudian semuanya diberi barokah oleh Allah. Kalau menjauhi dia dari dosa-dosa kecil, melaksanakan perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya, diberi barokah oleh Allah SWT.
Subhanallah. Tingkatan yang ketiga itu tingkatan takwa yang lebih tinggi lagi. Apa? Totalitas ibadah kepada Allah SWT. Kata ulama apa? An yatanazzaha an kulli ma yushghilu sirrahu anil haqqi wa yatabattal ilaihi bikulliyatih. Ya, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menyibukkan jiwanya atau batinnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah totalitas kepada Allah SWT dalam segala aspek kehidupannya. Semuanya diniatkan ibadah, kemudian jiwanya kosong dari selain Allah. Jadi yang dilihat bagaimana Allah ridho. Manusia bukan tak dilihat, manusia dilihatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bagaimana kalau dia berhubungan dengan manusia itu, bagaimana tidak menyakiti hatinya, tidak nggarakna wong sedih, sakit. Kadang-kadang orang itu ada, dia berhubungan dengan Allah tapi jahat ke manusia. Ada orang yang begitu, na'udzubillah min dzalik. Nabi itu kata dalam salah satu hadis, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW itu penting. Karena sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahuhu. Nah, ini penting ya, penting sekali. Sifatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak la yuwajihu. La yuwajihu itu artinya muwajahah. Makanya kan kadang-kadang orang ceramah ya, alhamdulillah kita bisa bermuwajahah, bermujalasah. Mujalasah itu podo lungguh bareng, muwajahah podo dep-depan. Nah, muwajahah itu wajah ketemu wajah. Ya, orang belajar itu kalau wajah ketemu wajah itu enak. Kalau belajar Zoom, ya sih mending timbangannya gak belajar. Tapi gak enak kata meni. Guru nerangno iki sing di Zoom iki kadang-kadang sampe nonton liyane. Atau belajar lewat apa itu yang lebih rendah lagi, banyak macamnya. Nggak seperti muwajahah, berhadap-hadapan, atau talaki, duduk bareng, itu nikmat. Anda duduk ya ngaji sama orang alim, belajar, masya Allah, nikmatnya bukan main. Saya ini masih berharap kepingin belajar banyak, karena ilmu saya sangat dangkal sekali, sangat banyak sekali yang belum saya ketahui. Banyak, artinya kebodohan masih banyak. Habib Abdullah Al-Haddad saja, wali kutub alim besar, dia mengatakan, saya ini dinisbatkan kepada apa yang saya ketahui, saya ini alim. Maksudnya mengetahui. Wajib bagi saya untuk mengajarkannya. Dan saya dinisbatkan dengan apa yang tidak saya ketahui, saya ini bodoh. Aku ini bodoh, katanya Abdul Haddad ini. Ana binisbati ila ma la ata'allamu wa ila ma la afhamu jahilun. Aku bodoh. Binisbati apa? Yajibu alayya, wajib bagi saya ta'allumuhu, untuk mempelajarinya. Saya kepingin belajar, masih wong ngerti alim. Jadi wong nek sate ngomong aku iki ngerti kabeh. Wis wah bahaya. Bahaya dan tak kerasa ya. Tapi kalau diingatkan dia lupa atau tujuannya bukan untuk sombong, ya mudah-mudahan selamat. Ya juga ojo keren-keren ngambil uang. Kadang-kadang orang ngono kabeh dikerengi. Ojo, iya. Wis sabar ae, kadang-kadang orang keliru, ojo tambah dikeliru no. Zaman saiki iki akeh kadang-kadang keliru, tambah kita lebih keliru. Tambah kita lebih salah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada orang yang keliru, kita keliru, arahkan kepada yang benar. Karena dia mungkin ada yang nggak mengerti atau salah di dalam mengucap. Nah, Rasulullah SAW itu punya sifat la yuwajihu ahadan, tidak, ya Allah bahasan ini, bila berhadap-hadapan dengan seseorang, ya, tidak menghadapkan dengan siapapun itu,
bisyai'in dengan sesuatu yakrahuhu yang dia itu, maksudnya orang itu membencinya, nggak seneng. Contoh, saya berhadapan dengan fulan, ya. Kalau seandainya saya itu berbicara ini kepada fulan, dia itu nggak seneng, wes nggak ngomong ini. Kalau seandainya saya bersikap begini kepada fulan, dia nggak seneng, was dia nggak seneng ini, ya sudah, saya tidak begitu. Jadi tidak menghadapkan siapapun dengan sesuatu yang orang itu nggak seneng. Nah itu maksudnya bukan kalau kita bodoh, ya, namanya ada orang begitu sama kita, jangan kita anggap dia itu wah iki cari caper, cari perhatian atau cari muka atau menjilat. Jangan, kita nggak tahu hatinya orang, jangan kita suudzon. Kalau ada orang dia tuh selalu baik, dia jangan kita. Kalau ada orang yang dia biasa sifatnya begitu, umpama dia cari perhatian atau dia nggak ikhlas, jangan kita omongkan. Kalau kita omongkan bisa dosa itu. Kenapa bisa dosa? Karena kita zon, kita menyangka itu bisa dua, bisa menyangka zon yang dosa, bisa tidak dosa. Kapan tidak dosa? Kalau sangkaan kita tidak kita omongkan. Adzannu zannan, zon sangkaan itu ada dua, sangkaan yang dosa dan sangkaan yang tidak dosa. Sangkaan yang dosa bagaimana? Kita menyangka lalu kita omongkan, itu menjadi dosa. Menyangka dan menjadi dosa ketika kita omongkan. Ada sangkaan yang tidak dosa, kata salah satu ulama tafsir, kita menyangka tersebut tapi tidak kita omongkan, kita hati-hati, ya. Bisa jadi juga mungkin bisa dosa ketika seorang itu, tambahan dari saya, yang menyangka kuat sangkaannya sehingga menjadi niat yang kuat untuk menyangka jelek. Na'udzubillah. Tapi kalau sebatas zon, kemudian dia tidak ucapkan, insya Allah nggak dosa. Yang lebih bahaya itu ketika diucapkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW dicintai oleh umatnya sebelum menjadi nabi. Diangkat menjadi nabi, ujiannya banyak. Dakwah Nabi Muhammad SAW setiap harinya, setiap saatnya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, tidak mengenal capek, segalanya. Rasulullah SAW itu sampai Nabi Muhammad SAW itu sampai digambarkan oleh Rasulullah, jika matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku diperintahkan meletakkan agama ini, aku misi risalah ini tidak aku lakukan, maka aku tetap tidak akan meletakkannya, tidak akan meninggalkannya. Law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruqa hadzal amri aw amuta dunahu falan atruhu falam atruhu. Al hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amri, untuk aku tinggalkan misi risalah ini, aw amuta atau aku mati di bawahnya, maka taraktuh, aku tidak akan meninggalkannya. Ketika itu Nabi ucapkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu merayu Nabi, kasihan kepada Nabi, gangguan kafir Quraisy, cercaan, hinaan Nabi Muhammad, sehingga Abu Thalib mendatanginya lalu mengatakan, ya ibn ammi, wahai anak daripada saudaraku, ya ibn akhi. Abu Thalib mengatakan, kasihani dirimu, kurang lebihnya. Datang para asyraf kaum kepadaku,
untuk mereka itu maksudnya agar Rasulullah berhenti. Lalu Rasul mengatakan itu. Ketika Rasulullah mengatakan itu, Abu Talib mengatakan, lakukan apa yang engkau ingin lakukan wahai Rasulullah. Wallahi la uslimuka li ahadin abada atau li syai'in abada, aku tidak akan menyerahkanmu, kata Abu Talib, kepada siapapun selama-lamanya. Atau seperti dalam riwayat, artinya Abu Talib tetap membela dengan pembelaan yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW sampai Abu Talib meninggal dunia. Maka semakin keras orang-orang kafir Quraisy itu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, ingin melukai Nabi, ingin menghancurkan Nabi, tapi tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada suatu malam malaikat Jibril itu mengatakan, wahai Rasul, la tabit hadhil lailah, jangan kamu bermalam di rumahmu malam ini, karena orang-orang kafir itu mereka sudah rembuk untuk membunuhmu malam ini. Itu malam hijrah, sudah 13 tahun. Lalu Nabi memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempatnya Rasulullah SAW, dan itu orang pertama yang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT untuk mati. Sayyidina Ali itu pemuda pertama yang masuk Islam, orang tua pertama yang masuk Islam Sayyidina Abu Bakar, budak pertama masuk Islam Sayyidina Bilal, perempuan pertama yang masuk Islam yang dewasa Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Ya, jadi pemimpin perempuan alam semesta ini 4, kata Nabi Muhammad SAW. Siti Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Siti Asyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Ini pemimpin Sayyidatun Nisa'i ahli jannah, pemimpin perempuan ahli jannah. Siti Maryam binti Imran, Siti Asyah binti Muzahim. Siti Asyah binti Muzahim ini, Siti Maryam itu ibadah dari kecilnya, perempuan suci dipilih oleh Allah SWT. Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Siti Asyah binti Muzahim ini hadis, perempuan yang mukmin, sabar kepada sabar daripada suaminya. Suaminya jahat, Fir'aun lagi. Sampai orang perempuan yang sabar kepada suaminya itu diberi ganjaran seperti sabarnya Siti Asyah binti Muzahim. Makanya para ibu-ibu, para wanita, para anak-anak yang solehah yang mau menikah atau yang sudah menikah, Anda bersabar kepada suami Anda, itu Anda diberi balasan ganjaran seperti sabarnya pemimpin perempuan zamannya Siti Asyah binti Muzahim. Ini mulia sekali, subhanallah. Kemudian yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW yang paling tercinta, paling agung, At-Tahirah, suci, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Fatimah binti Muhammad, putri Nabi Muhammad SAW yang paling kecil. Karena putri Nabi Muhammad 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Fatimah yang paling kecil, paling mulia, paling agung, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Itu pemimpin 4 wanita ahli surga. Masya Allah. Kita itu kalau punya hajat ya Fatihah, Fatihah Rasulullah, Fatihah Siti Khadijah, Fatihah Siti Fatimah. Fatihah dengan penuh cinta, ya Allah, tawasul sama Siti Khadijah, tawasul Siti Fatimah, tawasul sama Rasulullah SAW. Insya Allah hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT, asal memang murni ya, betul-betul karena cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Siti Khadijah, cinta kepada Siti Fatimah. Mereka wanita-wanita yang agung, wanita yang mulia, yang dicintai Rasulullah SAW. Ini penting ya, agar kita ini penuh cinta
Jadi Nabi Muhammad SAW itu malam itu Rasulullah diperintahkan malaikat Jibril untuk apa? Jangan nginep, karena orang-orang kafir mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali diperintahkan di tempat tidur itu sampai pagi itu ditunggu. Rasulullah malam itu keluar menaburkan debu, kemudian membaca surat Yasin. Di antara ayat surat Yasin itu waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka menjaga di rumah Nabi, mengepung rumah Nabi, dikepung rumah Nabi malam itu. Mereka melihat tapi matanya tertutup, nggak melihat Rasulullah SAW keluar. Mereka ketika sadar melihat di kepalanya ini kayak ada pasir, ada debu. Kemudian masuk ke rumah Nabi Muhammad, dibuka selimut hijau yang Rasulullah SAW biasa tidur dengan selimut itu. Ketika dibuka ternyata Ali. Di mana Muhammad? Kata Sayyidina Ali, gak tahu di mana, gak tahu Muhammad. Mereka bingung, gempar mencari Muhammad, gak ada. Nabi Muhammad sembunyi. Setelah mengajak ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah ketika keluar mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani berangkat ke Madinah. Perjalanan itu kalau zaman dahulu, perjalanan dengan onta atau jalan kaki itu 8 hari atau 9 hari kurang lebih. Tapi Rasulullah SAW jeli, kalau langsung berangkat mungkin bisa dikejar. Jadi sembunyi dulu di Gua Thur. Ada gua dekat kota Mekah situ, berapa 2 farsakh mungkin atau 3 mil, dekat berapa kilo itu dari pusat kota Mekah. Itu ada gua tinggi, itu naiknya tinggi. Itu bermalam di sana 3 malam. Kemudian setelah 3 malam baru jalan ke kota Madinah lewat jalan yang sangat jarang dilalui orang lain. Subhanallah. Jadi bukan pas jalan seperti jalan biasa, ini jalan seluk-beluk, artinya yang jalan yang sangat jarang dilalui, dengan petunjuk seorang yang bernama Abdullah ibn Uraikid. Itu seorang penunjuk jalannya yang sebelumnya sudah dipesani untuk membawa unta oleh Abu Bakar. Makannya bagaimana? Selama 3 hari itu ditugasi oleh Rasulullah SAW, keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Yang mengetahui itu Ali sama keluarga Abu Bakar As-Siddiq, Asma putri Sayyidina Abu Bakar, kemudian Amir bin Fuhairah budak Sayyidina Abu Bakar, kemudian Abdullah putra Sayyidina Abu Bakar. Abdullah ini tugasnya mata-mata dia mendengarkan kabar dari orang-orang kafir Quraisy, tindakan apa yang mereka lakukan. Mereka membuat sayembara siapa yang bisa mengejar Nabi Muhammad SAW mendapatkan 100 unta. Kemudian yang Amir bin Fuhairah ini sebagai pengembala kambing. Ketika datang mereka mendatangi gua tersebut, jejak kakinya itu ditutupi oleh kambing-kambingnya Amir bin Fuhairah ini, supaya nggak ketemu jejaknya oleh orang-orang kafir, karena mereka itu jeli. Jejak itu pun mereka itu mengejar sampai dekat pada area gua tersebut, sampai kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, jika seandainya mereka itu mengangkat kakinya, mereka itu akan melihat kita. Mereka itu sudah di atasnya mungkin ya, atau di daerah dekatnya, sampai Sayyidina Abu Bakar itu takut. Makanya turun firman Allah SWT, "Tsaniyasnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru." Ayat sebelumnya itu 2 orang yang berada di gua itu, ketika keduanya berada di gua Thur, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah mengatakan kepada temannya, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini sebagai
sebagai bukti bahwasanya Sayyidina Abu Bakar ini seorang yang sangat agung, sangat mulia. Sebut di dalam Al-Quran ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Nabi Muhammad SAW pun mengatakan ar'afu ummati bi ummati, Abu Bakar yang paling sayang dengan umatku dari umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang paling sayang dari umatku kepada umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau selalu memikirkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Begitulah Rasulullah SAW memikirkan umatnya. Ummati itu predikat pujian Nabi Muhammad SAW. Di antara banyak pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum masuk gua diperiksa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, barangkali ada tempat yang berbahaya untuk Rasulullah. Kepikiran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga Rasulullah mengatakan, la tahzan, jangan sedih Abu Bakar, jangan sedih engkau, innallaha ma'ana, Allah, sesungguhnya Allah bersama kita, Allah bersama kami, kita diselamatkan sama Allah. Jadi orang-orang kafir itu nggak kelihatan. Mereka yang dilihat apa? Ada laba-laba di mulut gua, ada pohon, ada dua merpati liar yang sedang anggrem. Mereka melihat ini nggak mungkin, ini laba-laba ini sudah membuat sarang sudah lama di sini. Sudah zaman, nggak mungkin ada orang di dalamnya. Subhanallah, itu tentara Allah SWT. Wa anzala junudan lam tarauha, Allah beri tentara yang nggak bisa dilihat. Berapa banyak juga ya terkadang ya kita ini diselamatkan oleh Allah SWT. Sampai ini diselamatkan oleh Gusti Allah. Orang nggak tahu, Anda juga nggak tahu, tapi kita diselamatkan sama Allah SWT. Berkat apa? Rahmat Allah SWT. Kita nggak dibuka. Nanti di akhirat kita diberitahu, oh begini, Masya Allah. Makanya bersyukur kepada Allah SWT atas lembutnya, atas samarnya kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, tak disangka ini sudah memasuki jam berapa ya, karena sampai waktu kita ini hanya sekarang 5.37 ya, supaya nggak bosan belajar. Takut antum capek belajar, kasihan, karena orang yang mendengarkan itu kata ulama lebih cepat bosan daripada yang berbicara. Kata ulama itu begitu, ada yang mendengar lebih cepat bosan dari yang berbicara. Jadi yang berbicara itu ya seneng wae ngomong, sing ngrungokno iki cepat bosan. Makanya kecuali orang-orang yang belajar, yang sungguh-sungguh, tapi harus hati-hati ya. Subhanallah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari hijrah Nabi Muhammad SAW ini penuh perjuangan, bukan sembarangan ya. Sampai 3 hari Nabi Muhammad SAW keluar lewat jalan yang sulit dijalani, sampai ke kota Madinah setelah 12 hari itu pada bulan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal hari Senin. Masuknya itu di Kubah dulu, di Masjid Kubah. Jadi membangun Masjid Kubah, tinggal di situ selama 4 hari. Kemudian sholat Jumat di salah satu tempat di situ, awal Jumat di sana, di salah satu tempat setelah Masjid Kubah itu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu membangun masjid yang pertama itu Masjid Kubah. Ya, awalul masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Benar-benar masjid yang dibangun atas takwa pada hari yang pertama itu lebih berhak kamu berdiri di sana. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatahharu, di dalamnya ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Itu Masjid Kuba. Orang yang kalau umroh kita berangkat ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, wudhu di rumah, maka pahalanya seperti umroh. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji dan umroh dan ziarah Rasulullah SAW fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kemudian banyak kisah-kisah ya yang tidak dapat mungkin karena waktunya, insyaallah mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang berikutnya menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW
setelah hijrah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengejar Nabi Muhammad SAW ketika dalam perjalanan itu, dan lain banyak. Alhasil hijrah Nabi ini satu titik yang gemilang, cemilang ya, yang gemilang, yang cemerlang sekali, yang sangat indah, dan semua itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Yang ada hanya niat dan jihad. Kata Nabi Muhammad SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin niyatun wa jihad. Yang ada niat, kita niat hijrah bukan fisiknya, kita niat kita hijrah menjadi orang yang baik. Ya, kalau berbicara jangan menyakitkan orang. Kalau ada orang yang salah menyakitkan perkataannya, jangan dibalas dengan yang menyakitkan, apalagi yang lebih menyakitkan. Ini yang paling bahaya. Terkadang ada orang kita berbuat salah kepada kita, kita lebih berbuat salah kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita belajar sama keadaannya dengan sebelumnya, kembali ke belakang, jangan maju ke depan dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang menyakiti kita, istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ingatkan, nggak boleh begitu, jangan menyakiti, jangan berkata nggak baik, jangan berbuat yang tidak baik, jangan diikuti syaitan. Nah, ini yang lebih baik, sehingga insya Allah orang itu akan sadar dan kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah. Dan doakan ketika Anda berbuat baik kepada orang lain itu, doakan dia masuk surga. Ya, doakan dia masuk surga. Karena apa? Di antaranya amal orang soleh, ketika Anda mendapat pahala karena kesalahan orang lain, doakan orang lain yang menjadikan Anda mendapat pahala itu, doakan dia masuk surganya Allah. Agar Anda masuk surga, dia juga masuk surga berkat Anda sabar dan doa Anda. Itu yang lebih utama. Mudah-mudahan Allah meridai, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar tulus, ikhlas beramal karena mencari ridha Allah SWT, bukan melihat pujian manusia atau keinginan mendapatkan harta atau pangkat jabatan, status atau hal-hal yang sifatnya materi. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ya Allah, Allahumma taqabbal hajatina bal maqasidana wa tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, terimalah taubat kami, taubat yang semurni-murninya. Perbaiki jasmani kami, kesehatan jasmani, rohani kami, roh kami, hati kami, amalan kami, akhlak kami. Perbaiki semua ya Allah, zahir wal batin kami, yang tampak dan yang tidak tampak. Perbaiki semua akhlak kami, jadikan kami menjaga pandangan kami, menjaga pendengaran kami, menjaga lisan kami dari dosa-dosa, segala dosa-dosa, meskipun dosa kecil, jadikan kami menghindarinya ya Allah, tidak menyukainya ya Allah, membenci hal-hal yang kau benci ya Allah, mencintai apa yang kau cintai, mencintai apa yang dicintai Rasulullah SAW, membenci apa yang dibenci Rasulullah SAW, mencintai apa yang dicintai Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah Zahra, karena itu ada keridhaan Nabi Muhammad SAW. Yurdihi ma, ya, seperti Rasulullah SAW bersabda, menyebabkan aku ridha. Apa yang menyebabkan Siti Fatimah ridha? Ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad, bijahi Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Sayyidatina Fatimah Zahra, taqabbal du'ana bal maqasidana aslih ahwalana. Jadikan kami orang-orang umat Nabi Muhammad yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi maksiat, dengan menundukkan pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga hati, membersihkan hatinya dari segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah Taala, dan Allah mengampuni dosa kita, mengabulkan hajat kita, doa kita, anak-anak kita dengan anak yang saleh, salihah, anak-anak yang istiqamah, sabar,
anak-anak yang menjaga akhlaknya kepada orang tuanya, kepada gurunya, menjaga akhlaknya kepada suaminya, kepada istrinya bila sudah menikah, mendidik anaknya, keluarganya istiqamah, membangunkan sholat subuhnya, sholat isyaknya, ibadah 5 waktunya, akhlaknya, memperhatikan agamanya, memperhatikan akhiratnya, bukan hanya dunianya dan makannya, tetapi memperhatikan akhiratnya lebih utama daripada dunianya. Bijaya Sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Sudah masuk waktu isyraq ya, salat sunnah 2 rakaat dengan niat sholli sunnatal isyraq wa taubah wa ridha wal hajah wa syukur wal istikharah wal ifid. Satu niat, satu salat 7 niat boleh, 6 niat, 5 niat boleh. Suratnya Al-Fatihah, rakaat pertama setelah Fatihah kuliah, rakaat kedua Al-Fatihah, setelah Fatihah kulhu, kemudian minta hajatnya oleh Allah SWT. Salat niat isyraq, taubah, ridha, hajat, istikharah boleh dalam satu salat. Tafadhal, salat sunnah.